Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yen Indriani, Stambuk A50118082. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan konseling Gestalt. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Kita mulai dari tokoh konseling Gestalt. Teori Gestalt diperkenalkan oleh Friedrich Steinberg 1982. Dalam bahasa Jerman mempunyai arti bentuk wujud organisasi. Kata itu mengandung pengertian kebulatan satu kepersonaan. Stuart dan Gillen mengatakan bahwa kata Gestalt mempunyai makna keseluruhan whole atau berfungsi. Dengan demikian, Perlis lebih mengutamakan adanya integrasi bagian-bagian terkecil kepada suatu hal yang terpenting dan menjadi fungsi dasar bagi manusia. Sejarah mendapatkan medical doctor pergi ke Frankfurt Emina menjadi asisten Kurt Golden in the From Brain Surgery. Di sini Perlis mengatakan dengan Profesor Goldens dan Emina Grant bertemu dengan calon istrinya Laura. Sejarah perkembangan pendiri dan pengembangan konseling Gestalt adalah Friedrich atau Steinberg yang dilahirkan pada tahun 1893 di Berlin, Jerman. Konseling Gestalt yang terkenal dengan Gestalt terapi dikembangkan sejak awal tahun 1940-an yang ditandai dengan terbitnya Ego Hanger and Version 1942. Judul buku tersebut merefleksikan pemikiran, kelaparan, penasaran, dan tingkah laku. Kemudian, konseling Gestalt berkembang dari pengalaman Peirce dan praktik pemberian bantuan terhadap klien-kliennya. Peirce merasa tidak puas terhadap pelaksanaan psikoanalisis yang dianggapnya kurang produktif. Di samping itu, karena pengaruh psikologi Gestalt, maka Peirce mulai mengembangkan pendirian yang berbeda dari pandangan psikoanalisis yang selama ini dipraktikannya. Hal ini terjadi ketika ia masih tinggal di Afrika Selatan. Karena tempat awal perkembangannya, konseling Gestalt ini jauh dari pusat pertumbuhan keilmuan, maka pendekatan ini tidak segera dikenalkan oleh banyak kalangan. Setelah Peirce pindah ke Amerika Serikat, pendekatan ini sedikit demi sedikit populer, baik melalui lembaga pelatihan maupun buku-buku yang ditulis seminar dan lokarya yang diadakan oleh Peirce dan kolega-koleganya. Prestasi konseling Gestalt ini terjadi utamanya setelah Peirce pindah ke California dan bergabung dengan Institut Elsan tahun 1961. Konseling Gestalt ini banyak kalangan yang meminatinya pada tahun 1960-an, sehingga prediksi Peirce bahwa peminat konseling Gestalt ini akan banyak setelah 20 tahun didirikan terjadi lebih 10 tahun lebih awal. Kemudian konsep dasar pendekatan konseling ini berpandangan bahwa dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan setiap individu, bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ-organ seperti jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan waktu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong karena keseluruhan integrasi pemikiran, permasalahan, dan tingkah lakunya. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengubahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Hakikat manusia menurut teori pendekatan Gestalt tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya, merupakan bagian dari lingkungan dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Aktor bukan reaktor, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi yang bersifat prinsip dan pemikirannya, dapat memilih secara sadar, bertanggung jawab, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Asumsi perilaku bermasalah pertama itu top down, adalah kekuatan mengharuskan dan menuntut, mengancam,
Kemudian yang kedua itu underdog, adalah keadaan membelah diri, tidak berdaya, lemah, pasif, ingin dimaklumi. Tujuan konseling Gestalt adalah membantu konseling agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa konseling haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan orang lain menjadi percaya pada diri sendiri, dapat membuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Individu yang bermasalah pada umumnya belum memanfaatkan potensi secara penuh, melainkan baru memanfaatkan sebagian dari potensi yang dimilikinya. Membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya, mengetaskan konseli dari kondisinya yang tergantungan pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Meningkatkan kesadaran individu agar konseli dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Peranan konselor. Fokus utama konselor Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul di dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Konselor hendaknya menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi, maupun memberi nasihat. Konselor sejak awal, konseli sudah mengarahkan tujuan agar konseli menjadi matang dan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan konseli tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, fungsi konselor adalah membantu konseli untuk melakukan transisi dari ketergantungannya terhadap faktor luar menjadi percaya akan kekuatan dirinya sendiri. Usaha dilakukan dengan menemukan dan membuka kesehatan atau perawat konseli. Pada saat konseli mengalami gejala kesehatan dan konseli menyatakan kekalahannya terhadap lingkungan dengan cara mengungkapkan kelemahannya, dirinya tidak berdaya, bodoh atau gila, maka tugas konselor adalah membuat perasaan konseli itu bangkit dan mau menghadapi keterkesatannya sehingga potensinya dapat berkembang lebih optimal. Deskripsi kegiatan konseling. Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan, perubahan-perubahan yang memungkinkan yang ada pada klien, pada hubungan yang diciptakan untuk setiap kali klien berada, karena masing-masing klien mempunyai keunikan sebagai individu serta memiliki kebutuhan yang tergantung pada masalah yang harus dipecahkan. Kemudian fase kedua, konselor meyakinkan dan mengendalikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Ada dua hal fase yang dilakukan konselor dalam dua hal ini, yaitu mengembangkan motivasi klien dan mengembangkan otonomi klien. Fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaannya. Pada saat ini, klien diberikan kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan masa lalu dalam situasi ini dan saat ini. Teknik-teknik konseling. Prinsip kerjanya itu, pertama, penekanan tanggung jawab klien. Kedua, orientasi sekarang dan di sini. Ketiga, orientasi ekspresiasi teknik-teknik Gestalt. Permainan dialog. Dua, latihan tanggung jawab. Permainan proyeksi tetap dengan perasaan. Kekurangan dan kelebihan dari pendekatan konseling ini adalah, pertama, dari kelebihan. Teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian, inti pengajarannya adalah insight, di mana dia mengerti persoalan hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu. Untuk itu, kekurangannya. Karena menurut Gestalt ini, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak.
Kemudian pemecahan masalah tergantung pada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah akan dipecahkan. Contoh penerapan pendekatan setting individu, setting kelompok. Sebagai contoh, klien adalah seorang ibu yang terlalu keras mendidik anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Aturan keras dari ibu membuat anak merasa ketakutan, cemas, dan trauma. Bahkan beberapa hari tidak pulang ke rumah, yang tanpa sepengetahuan ibunya, ternyata anaknya menginap di rumah neneknya. Suaminya yang merasa kecewa dan kewalahan terhadap sikap istrinya yang keras itu akhirnya meminta cerai. Latar belakang membuat istrinya keras seperti itu adalah pendidikan dari orang tua sang istri yang terlalu keras dari kecil sampai remaja. Istri sebenarnya merasa sakit hati dengan perlakuan itu dan sangat dendam, dan didikan keras itulah yang diteruskannya kepada putrinya. Dalam kasus seperti ini, konselor dapat menerapkan teknik permainan dialog yang di dalamnya adalah teknik kursi kosong. Klien disuruh untuk berperan sebagai underdog yang menjadi korban. Klien diarahkan untuk menjadi sadar akan perbuatan saat ini bahwa sikapnya keras itu hanya sebagai ungkapan balas dendam yang diteruskan kepada putrinya. Selain itu, klien bisa disuruh untuk melakukan permainan ulang, mengulang kembali apa yang dialaminya atas sikap kasar orang tuanya dengan upaya peningkatan kesadaran atas pengulangan tersebut. Sebagai contoh, teknik permainan pernah didalami kelompok. Misalnya, seorang yang merasa khawatir akan apa yang dipikirkan orang lain terhadapnya, ia kemudian diminta untuk menerangkan orang itu mungkin menilainya itu. Kesimpulan materi. Pendekatan konseling Gestalt merupakan pendekatan yang layanan konseling memandang manusia sebagai keseluruhan, bukan merupakan jumlah dari bagian-bagian kepribadian. Terapi ini untuk membantu individu yang mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan diri dalam kehidupan dan lingkungannya, sedangkan individu tersebut memiliki gangguan psikologis dan potensi yang dimiliki itu tidak dapat berkembang secara wajar. Praktek konseling Gestalt yang efektif melibatkan hubungan pribadi ke pribadi antara konselor dan konseli. Yang penting adalah konseling secara aktif berbagai persepsi-persepsi dan pengalaman sekarang ketika ia menghadapi konseli di sini dan sekarang. Di samping itu, konseli memberi umpan balik terutama yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh konseli melalui tubuhnya. Proses pembangkitan peranan pada konseli dapat dicapai dengan cara mengembangkan hubungan atau aliansi terapeutik yang kondusif, manusiawi, dan meningkatkan pada aspek-aspek profesional konseli. Karena jika konseli dapat memperoleh kesadaran tentang masalah-masalah yang tak terselesaikan, maka mereka akan menemukan jalan yang mudah menuju pemecahan masalah dan mencapai perkembangan dan akulturasi diri. Hubungan yang ditekankan dalam konseling Gestalt adalah hubungan yang unik, yang mereka sebut saya dan kamu. Hubungan ini menuntut konselor dan konseli untuk sepenuhnya menghayati keadaan pada tantaran di sini dan sekarang. Nah, di sini ibu akan melakukan praktek. Jadi, ini dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalahnya Deddy supaya Deddy bisa merasa lega lagi. Jadi teknik ini dinamakan teknik konseling Gestalt. Jadi adik Dini bercerita, tapi seakan-akan adik Dini punya teman di depan ya. Nah, jadi kita mulai saja ya. Teman, boleh saya minta tolong bawakan tasku? Soalnya saya agak keberatan dengan barang-barangku. Boleh saya minta tolong? Teman-teman, terima kasih ya karena sudah mau membantu saya. Dan saya mau minta maaf atas kejadian beberapa hari ini. Saya seenaknya menyuruh-nyuruh kalian. Mohon maafkan saya ya teman-teman. Selamat pagi semua, ku nanti